Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205 dari kelas 4F. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Pertimbangan kurikulum 2013 disebabkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum satuan pendidikan bukanlah daftar mata pelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulus ditetapkan untuk satuan satu-satunya pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang selanjutnya yaitu model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Yang terakhir yaitu kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan kemampuan dan minat. Yang selanjutnya yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum Darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat adalah pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat atau dalam masa khusus karena dalam kondisi bencana. Pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum merdeka pada tanggal 11 Februari 2022 secara daring. Ia mengatakan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss akibat pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kurikulum merdeka juga untuk mengajar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Yang selanjutnya yaitu Rasiologis Kurikulum 2013. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tentang internal. Antara lain, terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tantangan eksternal, antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu-isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan pengembangan pendidikan di tingkat internasional. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi sains, serta mutu investasi dan transformasi di bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu rasiologi pengembangan kurikulum darurat. Terdapat beberapa pengembangan dalam kurikulum darurat, yaitu yang pertama, struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. Yang kedua yaitu pengembangan materi pembelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru materi pelajaran mana yang akan menjadi
prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat ditelusuri siswa mandiri. Yang ketiga yaitu media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Dan yang terakhir yaitu model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara kreatif. Untuk yang terakhir yaitu rasiologi pengembangan kurikulum merdeka. Rasiologis kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learn loss atau kehilangan pembelajaran. Penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik. Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda, di antaranya pencapaian profil belajar Pancasila, observasi awal untuk melakukan diagnostik kondisi peserta didik, penggunaan desain pembelajaran yang adaptif, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan yang lainnya. Itu saja yang dapat saya paparkan dari materi yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.